Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan tamrinat atau ujian peserta santri yang ke-6, yang nomor 6. Saudara Rohim, silahkan maju ke depan. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca suratul Fatihah pertama kepada muassis atau pendiri dan para pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ditujukan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita tujukan kepada semua tenaga pengajar, ustadz, ustadzah, semua dewan guru yang mengajar di lembaga formal maupun non formal yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita tujukan kepada semua wali santri, wali murid beserta para santri dan juga alumni dan simpatisan. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum masuk kepada tes lisan, terlebih dahulu perkenalkan siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohidatul Ja'far. Dari mana? Alamat Ngangkang Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Ngangkang Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
kita masuk kepada tes atau ujian lisan. Siap sudah ya? Jadi mic-nya agak dekat ya, dan konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku Metode Al-Bidayah, pembahasan atau bab yang pertama itu adalah menerangkan atau membahas tentang kalimah dan kalimat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kalimah? Kalimah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya? Ja'a. Terus yang dimaksud dengan kalimat? Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Contohnya? Ja'a Muhammadun. Lanjut kepada pembagian kalimah. Kalimah itu dibagi menjadi 6. Kalimah itu dibagi menjadi 3. 1. Kalimah fi'il, 2. kalimah isim, 3. kalimah huruf. Kalimah huruf. Apa yang dimaksud dengan kalimah huruf? Adalah kalimah yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan bergantung dengan kalimah lain. Contohnya? Fi. Yang kedua barusan disebutkan adalah kalimah isim. Apa yang dimaksud dengan kalimah isim? Adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus tanda-tanda kalimah isim itu ada 4. Ada 4. 1 bisa dimasuki al, 2 bisa dibaca tanwin, 3 bisa dibaca jer, 4 bisa dimasuki huruf jer. Sekarang pertanyaannya adalah contoh. Tolong saya minta contoh yang beral. Ar-rajulu. Contoh yang tanwin. Madrasatun. Terus contoh yang dibaca jer. Kitabul ustadzi. Terus contoh barusan yang huruf jer itu juga termasuk bagian dari tanda-tanda kalimah isim, huruf jer itu. Pertanyaannya adalah huruf jer itu ada berapa? Ada 10. Ada 10. Sebutkan. 1, Min, 2, ila, 3, an, 4, ala, 5, fi, 6, rubbah, 7, al-ba'u, 8, al-kafu, 9, al-lamu, 10. huruf qasam. Terus saya minta contoh, lagi-lagi contoh. Tolong contohkan yang rubah. Rubbah rujulin karimil lakituhu. Artinya? Jarang sekali orang mulia yang saya telah temui. Terus saya minta contoh yang min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Artinya? Saya telah berjalan dari Basra sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang an. Ramaitu sahmanil kausi. Artinya? Saya telah melempar anak panah dari busur. Terus saya minta contoh yang ila. Sirtu minal basrati ilal kufati. Artinya? Saya telah berjalan dari Basra sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang ala. Raqibutu alal farashi. Artinya? Saya telah menunggang di atas kuda. Terus saya minta contoh yang al-kafu. Zaidun kal badri. Artinya? Zaid seperti bulan purnama. Terus saya minta contoh yang al-lamu. Al-malu li Zaidin. Artinya? Harta itu untuk Zaid. Saya minta contoh yang al-ba'u. Marartu bi Zaidin. Artinya?
Saya telah berjalan bertemu dengan Said. Terus lanjut kepada kalimah fi'il, ya, huruf, kalimah huruf dan kalimah isim sudah selesai. Kita lanjutkan pertanyaannya tentang atau yang berkaitan dengan kalimah fi'il. Kalimah fi'il secara garis besar atau secara keseluruhan itu ada beberapa bagian-bagian. Pertanyaannya adalah ada berapakah bagiannya itu? Ada 6 bagian. Ada 6 bagian. 1. Fil madhi, fil mudhari, fil amar. Bagian kedua, fi'il mujarrad, fil mazid. bagian ketiga, Fil sahih, fil mu'tal. bagian keempat, Fil maklum, fil majhul. bagian kelima, Fil lazim, fil mutaddi. bagian keenam, Fil mabni, fil mu'rab. fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Terus kembali lagi kepada kalimah fi'il. Apa yang dimaksud dengan kalimah fi'il itu? Adalah lafaz yang memiliki arti bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. Tolong sebutkan. 1, Qad, 2, sin tanfis, 3, safa taswif, 4, ta tanis sakinah, 5, dhamir rafa mutaharrik, 6, nun taukid, 7. ya muannatsa mukhatabah. Ya muannatsah mukhatabah. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan tanda-tanda kalimah fi'il. Pertama, barusan qad. Qad itu masuk kepada fi'il apa saja? Fil madhi dan fil mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Terus qad yang masuk kepada fi'il madhi itu apakah punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Sebutkan. Lit taukid dan lit takrib. Lit taukid dan lit Takrib. takrib. Apa yang dimaksud dengan lit taukid? Menguatkan arti fil madhi yang dimasuki. Terus contohnya? Qad aflahal mu'minun. Artinya? Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua barusan lit takrib. Apa yang dimaksud dengan lit takrib itu? Menunjukkan masa terjadinya sudah dekat. Contohnya? Qad qamati sholatu. Artinya? Sungguh telah dekat waktu pelaksanaan solat. Terus lafaz qad qamatis sholatu. Qad qamati dibaca kasroh taknya. Kenapa kok tidak dibaca dhamma atau fathah? Karena sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Artinya? Apabila ada huruf yang berharokat sukun ingin diharokati, maka ia diharokati dengan harokat kasroh. Terus dilanjutkan qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Apakah juga punya fungsi? Punya. Ada berapa? Ada 1. Sebutkan. Litaklil. Litaklil. Apa itu litaklil? Menunjukkan arti jarang atau terkadang. Contohnya? Qad yansuru. Artinya? Terkadang dia laki-laki sedang atau akan menolong. Terus dilanjutkan kepada setelah qad apa? Sin tanfis. Sin tanfis. Sin tanfis itu masuk kepada fi'il? Fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari saja. Apakah punya fungsi juga? Punya. Punya. Apa itu? Lil qorib. Lil qorib. Apa yang dimaksud dengan lil qorib? Menunjukkan masa terjadinya sudah dekat. Contohnya? Sayaqulu sufaha'u. Artinya? Orang-orang bodoh itu akan berkata. Orang bodoh itu akan berkata. Terus yang selanjutnya setelah sin tanfis? Saufa taswif. Saufa taswif. Saufa taswif itu masuk kepada Fil mudhari saja. Fil mudhari saja. Apa juga punya fungsi?
punya. Ada berapa? Ada satu. Sebutkan. Lil ba'id. Lil ba'id. Lil ba'id, ya. Iya. Apa itu lil ba'id? Menunjukkan masa terjadinya masih jauh. Masih jauh. Contohnya? Saufa ta'lamun. Artinya? Kelak kalian akan mengetahui. Saya ulang lagi, yang qad, kembali kepada yang qad. Qad yang masuk kepada fi'il mudhari', bukan ke fi'il madhi. Yang fi'il mudhari' itu punya fungsi, iya. Punya? Iya. Kalau iya ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apa fungsinya? Litaklil. Litaklil. Apa itu litaklil? Menunjukkan arti jarang atau terkadang. Jarang, menunjukkan jarang atau kadang-kadang. Contohnya? Qad yansuru. Artinya? Terkadang dia laki-laki sedang atau akan menolong. Terus lanjut kepada dhamir rafa' mutaharrik. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik itu? Adalah kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Adalah kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Yang dimaksud dengan berkedudukan rafa' itu bagaimana? Sebagai fa'il atau naibul fa'il. Terus dhamir rafa' mutaharrik itu masuk ke fi'il apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Sekarang saya minta contoh dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il mudhari'. Yansurna. Artinya? Mereka perempuan sedang atau akan menolong. Terus dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il amar, contohnya? Unsurna. Artinya? Menolonglah kalian perempuan banyak. Terus yang fi'il madhi? Nasurtu. Artinya? Saya telah menolong. Terus lanjut kepada nun taukid. Apa yang dimaksud dengan nun taukid itu? Adalah nun yang menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasuki. Terus nun taukid itu dibagi menjadi dua. Satu, nun taukid sakilah. dua, nun taukid khafifah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Adalah nun yang berat ditandai dengan tasdid. Yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Adalah nun yang ringan ditandai dengan sukun. Terus nun taukid ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sekarang saya mau minta contoh nun taukid yang sakilah yang masuk kepada fi'il mudhari'. Yansuranna. Artinya? Dia laki-laki benar-benar sedang atau akan menolong. Terus saya minta contoh yang nun taukid khafifah yang masuk kepada fi'il amar. Unsuron. Artinya? Sungguh menolonglah kamu laki-laki tunggal. Terus dilanjutkan kepada tanda-tanda fi'il yang terakhir, yang nomor 7 adalah ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ya muannasah mukhatabah itu? Adalah ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Terus ya muannasah mukhatabah itu masuk kepada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contohkan yang masuk kepada fi'il mudhari'. Tansurina. Artinya? Kamu perempuan sedang atau akan menolong. Terus contoh yang masuk kepada fi'il amar? Unsuri. Artinya? Menolonglah kamu perempuan. Kita lanjutkan kepada pembagian. Kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. 1 fi'il, Fi'il madhi, 2, fi'il mudhari', 3. fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi itu? Adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Terus fi'il madhi itu apakah punya ciri khas? Punya. Apa itu? Dapat dimasuki tak tanis sakinah. Apa yang dimaksud dengan tak tanis sakinah? Adalah tak yang menunjukkan perempuan dan disukun. Contohnya? Katabat. Artinya?
dia perempuan telah menulis. Terus lanjut kepada fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Apakah fi'il mudhari itu juga punya ciri khas? Punya. Kalau punya, apa itu? Selalu diawali huruf mudhara'ah. Selalu diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Hamzah, Terus nun, nun, ya, ya, ta. ta. Yang tak sekarang. Yang tak itu domirnya apa saja? Hiya dan anta. Hiyah dan anta. Yang hiya itu faedahnya apa? Lil ghaibah, Lil ghaibah. Apa yang dimaksud dengan lil ghaibah? menunjukkan ketiga perempuan. Contohnya. Tansuru, Terus yang antah, faedahnya itu apa? lil mukhatabi, Lil mukhatabi. Apa yang disebut dengan lil mukhatabi itu? menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Contohnya, Taqra'u, artinya kamu laki-laki telah membaca, sedang atau akan membaca. sedang akan membaca. Terus yang nun, huruf nun, huruf mudhara'ah yang nun. Domirnya apa itu? Nahnu, Nahnu. Faedahnya lil mutakallimi ma'al ghair, lil mutaqaddimi nafsahu, apa yang dimaksud dengan lil mutakallimi ma'al ghair? menunjukkan orang yang berbicara bersama yang lain. Contohnya, Naktubu, artinya. kami sedang atau akan menulis. Terus yang dimaksud dengan lil mu'adzimi nafsa itu apa? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya, Nunazilu, artinya. kami sedang atau akan menurunkan. Terus yang iya, huruf iya itu domirnya apa? Huwa, Huwa. Faedahnya apa? lil ghaib, Lil ghaib. Apa yang dimaksud dengan lil ghaib? menunjukkan orang ketiga orang laki-laki. Terus contohnya, Yadkhulu, yadkhulu. Artinya. dia laki-laki sedang atau akan masuk. Lanjut kepada fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il amar? Adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Terus fi'il amar itu dibuat dari Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Pertanyaan selanjutnya, ada berapakah cara untuk membuat fi'il amar? Ada tiga. Ada 3. Sebutkan 1. Huruf mudhara'ahnya dibuang. 2a. Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fi'il sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. As-sahihul akhiri wa lam yatasil bi akhiri syai'un. 2b. Huruf akhirnya dibuang apabila bertemu dengan fi'il mutalakhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'talul akhiri wa lam yatasil bi akhiri syai'un. 2c. Huruf nunnya dibuang apabila berasal dari af'alul khamsah. Nomor 3. Apabila dengan dua proses kalimat masih tidak bisa terbaca, maka didatangkan hamzah wasal dan hamzah qata. Maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah qata. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan hamzah wasol itu? Hamzah wasal adalah hamzah yang tetap terbaca ketika berada di awal kalimah dan tidak terbaca ketika bersambung dengan kalimah lain. Terus yang dimaksud dengan hamzah qata? Adalah hamzah yang tetap terbaca baik berada di awal kalimah maupun bersambung dengan kalimah lain. Hamzah wasol itu masuk kepada fi'il apa saja? Fil sulasi, Sulasi, khumasi, khumasi, sudasi. sudasi. Apa yang dimaksud dengan sulasi? Adalah fi'il yang jumlah fi'il madinya ada 3. Yang dimaksud khumasi? Adalah fi'il yang jumlah fi'il madinya ada 5. Yang dimaksud dengan sudasi? Adalah fi'il yang jumlah fi'il madinya ada 6. Terus hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sulasi itu masuk kepada letaknya di mana? Fil amar.
Contohnya unsur. unsur. Terus yang masuk kepada khumasi hamzah wasal itu letaknya di mana saja? Fil madi, Fil madi, masdar, masdar, fil amar. amar. Contoh yang fi'il madi. Ikhtalafa, Masdarnya, ikhtilafan, amarnya. ikhtalif. Terus yang sudasi itu terletak di mana saja? Fil madi, Fil madi, masdar, masdar, fil amar. fil amar. Contohnya yang fi'il madi. Istaghfara, Masdarnya, istighfaron, amarnya, istaghfir. istaghfir. Yang satunya adalah hamzah qata. Hamzah qata itu masuk kepada fi'il, Fil madi, masuknya hamzah qata masuk kepada fi'il fil rubai. rubai. Apa yang dimaksud dengan fi'il rubai itu? Adalah fiil yang jumlah fiil madinya ada 4. Fi'il madi Ada yang jumlah hurufnya ada 4. ada 4. Terus hamzah qata yang masuk kepada fi'il rubai terletak di mana saja? Fil madi, masdar, dan Terus? fil amar. Fi'il. Amar. Contohnya yang fi'il madi, Ahsana, yang masdar, ihsanan, yang amar, ahsin. ahsin. Dilanjutkan kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa yang dimaksud dengan fi'il mujarrad itu? Adalah fiil yang hanya terdiri dari unsur fa'il, ain fiil dalam fiil saja. Yang terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il saja. Contohnya Nasoro, nasoro. Lafaz nasoro ini yang dikategorikan unsur lam fi'il huruf apa? ro, Ain fi'ilnya, sod, fa fi'ilnya, nun. non. Jadi lafaz nasoro. Terus pembagian fi'il mujarrad dibagi menjadi 2. 2. 1, Fiil sulasi mujarrad, 2 fiil rubai mujarrad. rubai mujarrad. Apa yang dimaksud dengan rubai mujarrad? Adalah fiil yang jumlah huruf aslinya ada 4. Ada 4. Wazannya ada berapa? 1. 1. Sebutkan Fa'lala yufa'lilu, contohnya. darhaja yudarhiju. Terus barusan yang satunya adalah sulasi mujarrad. Apa yang dimaksud dengan sulasi mujarrad? Adalah fiil yang jumlah huruf aslinya ada 3. Ada 3. Wazannya ada berapa? Ada 6. Ada 6 bab. Sebutkan. 1, Fa'ala yaf'alu, 2, fa'ala yaf'ilu, 3, fa'ala yaf'ulu, 4, fa'ila yaf'alu, 5, fa'ila yaf'ilu, 6, fa'ula yaf'ulu. fa'ula yaf'ulu. Sekarang saya minta contoh yang wazan yang fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu, Saya minta contoh yang fa'ala yaf'ulu. nasara yansuru, Saya minta contoh yang fa'ala yaf'ilu. daraba yadribu, Saya minta contoh yang fa'ulah yaf'ulu. hasuna yahsunu, Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'alu. alima ya'lamu, Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'ilu. hasiba yahsibu. Hasibah yahsibu. Masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Sifat dasar mujarrad itu, fi'il mujarrad itu bagaimana? Simai, Simai atau masmu. Apa yang dimaksud dengan simai itu? untuk menentukan harokat ain fiil dalam fiil madi dan fiil mudhari'nya serta bagaimana bacaan masdarnya, kita harus melihat kamus dan mendengar langsung dari orang Arab. Pindah kepada fi'il mazid. Apa yang dimaksud dengan fi'il mazid? Fiil mazid adalah fiil mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf ziyadah yang terkandung dalam waisan hal tanam. Terus fi'il mazid itu dibagi menjadi 3. Sebutkan. 1, Mazid biharfin, 2, mazid biharfaini, 3. mazid bi salasati ahrufin. Apa yang dimaksud dengan mazid bisalasati ahrufin? Adalah fiil mujarrad yang mendapatkan 3 tambahan huruf ziyadah.
Terus wazannya ada berapa itu? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. 1, Istaf'ala, 2, if'awala, 3, if'awwala, 4. if'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfaini itu bagaimana? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 2 huruf syadah. Terus wazannya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sebutkan. 1, Tafa'ala, 2, tafa'ala, 3, ifta'ala, 4, infa'ala, 5. if'alla. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfin itu apa? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1 huruf ziyadah. Terus wazannya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. 1, Fa'ala, 2, af'ala, 3, fa'ala. fa'ala. Masih berkaitan dengan fi'il mazid. Sifat dasar. Sifat dasar fi'il mazid itu bagaimana? Qiyasi. Qiyasi. Kalau mujarrad itu simai, kalau mazid qiyasi. Apa yang dimaksud dengan qiyasi? Untuk menentukan bacaan fi'il madhi, mudhari serta masdar dan seterusnya, kita tinggal mencocokkan dengan wazan-wazan fi'il mazid yang ada. Lanjut kepada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih? Adalah fi'il yang unsur fa'il, ain fi'il, dalam fi'ilnya bukan berupa huruf illat. Terus fi'il sahih itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. 1, Sahih salim, 2, sahih mudha'af, 3, sahih mahmus. sahih mahmus. Apa yang dimaksud dengan sahih mahmus itu? Adalah fi'il yang unsur fa'il, ain fi'il, dalam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Berupa huruf hamzah. Sekarang saya minta contoh yang huruf hamzahnya terletak di lam fi'il, Qara'a, yang di ain fi'il, sa'ala, yang di fa fi'il. amala. Terus apa yang dimaksud dengan mudha'af? Adalah fi'il yang unsur ain fi'il, dalam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Contohnya. Madda berasal dari madada. Terus yang dimaksud dengan salim? Adalah fi'il yang unsur fa'il, ain fi'il, dalam fi'ilnya terbebas dari huruf illat, terbebas dari huruf hamzah, serta antara ain fi'il dalam fi'ilnya bukan berupa huruf yang sejenis. Contohnya? Contoh fataha. Fataha. Kita lanjut kepada fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal itu? Adalah fi'il yang salah satu atau 2 unsur fa'il, ain fi'il, dalam fi'ilnya berupa huruf illat. Berupa huruf illat. Fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 4. 1, Misal, 2, ajwaf, 3, nakis, 4. lafif. Apa yang dimaksud dengan lafif? Adalah fi'il yang huruf illatnya ada 2. Terus lafif itu dibagi menjadi 2. 1, Lafif mafruk, 2. lafif makrun. Apa yang dimaksud dengan lafif makrun? Adalah fi'il yang huruf illatnya bersambung, terletak pada ain fi'il dalam fi'il. Contohnya syawa. Terus yang dimaksud dengan lafif mafruk adalah fi'il yang huruf illatnya berpisah, terletak pada fa fi'il dan lam fi'il. Contohnya waqa. Terus yang dimaksud dengan misal itu apa? Adalah fi'il yang huruf illatnya terletak pada fa fi'il. Misal itu dibagi menjadi 2. 1, misal wawi. 2, misal ya'i. Contohnya yang misal wawi. Wa'ada. Contohnya yang misal ya'i. Yasaro. Yang dimaksud dengan ajwaf itu apa? Adalah fi'il yang huruf illatnya terletak pada fa fi'il, ain fi'il. Ajwaf itu dibagi menjadi 2. 1, ajwaf wawi. 2, ajwaf ya'i. Contohnya yang ajwaf wawi.
sona, Contohnya yang ajwaf ya'i, saro, saro. Yang terakhir, yang dimaksud dengan nakis, apa itu nakis? adalah fiil yang huruf ilatnya terletak pada lam fiil. Terus nakis itu dibagi menjadi dua. Satu, Nakis wawi, dua. nakis ya'i. Contohnya yang nakis wawi. Ghoza, Contohnya yang nakis ya'i. Roma. Roma. Kita lanjutkan ke pertanyaan tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa yang dimaksud dengan fi'il maklum? Adalah fiil yang berarti aktif didahului awalan ma. Ciri-cirinya Dapat diketahui dengan cara melafadzkannya, yaitu tidak diikutkan pada kaidah majhul. Fiil maklum selalu membutuhkan fa'il. contohnya Kataba Muhammadun, kataba. Muhammadun. Terus lanjut kepada fi'il majhul. Apa yang dimaksud dengan majhul? Adalah fiil yang berarti pasif didahului awalan di. Ciri-cirinya Dapat diketahui dengan cara melafadzkannya, yaitu diikutkan pada kaidah majhul. Fiil majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. barusan Rohid mengatakan bahwa ciri-ciri fi'il majhul itu ada kata-kata diikutkan kaidah majhul, kan seperti itu ya. Pertanyaannya adalah ada berapakah kaidah majhul itu? Ada 3. Satu, Madi mujarrad, kaidahnya dumma awaluhu wa kusra ma qabla al-akhiri. artinya, Di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. contohnya Nusiro, menjadi nasoroh menjadi nusiro. nasoroh menjadi nusiroh. Nasoroh artinya Telah menolong menjadi. telah ditolong. Terus yang kedua, Madi mujarrad, madi mujarrad. dumma awalu. Tunggu dulu. Yang kedua adalah Madi mujarrad, madi mujarrad. Yang barusan madi mujarrad. Yang sekarang madi mujarrad lagi. madi mazid, Madi mazid. Ya. Kaidahnya bagaimana? dumma kullu mutaharrikin wa kusra ma qabla al-akhiri. Artinya bagaimana itu? Di dhammah huruf yang berharokat dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Contohnya Istaghfarah menjadi ustughfirah. artinya Telah memintakan ampun menjadi telah dimintakan ampun. terus yang ketiga, Fi'il mudhari' mujarrad, fi'il mudhari' mazid. kaidahnya Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhiri. artinya Di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. contohnya yang mudhari' mujarrad. Yansuruh menjadi yunsoru. Artinya Sedang atau akan menolong menjadi sedang atau akan ditolong. terus yang contoh yang mudhari' mazid Yastaghfiruh menjadi yustaghfaru. apa artinya? Sedang atau akan memintakan ampun menjadi sedang atau akan dimintakan ampun. Lanjut kepada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Ciri-cirinya Dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki kalimat fi'il tersebut tidak dapat diwasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il lazim. Contoh fariha, kata berarti berbahagia dan tidak bisa diwasifkan menjadi berbahagia. apa itu lafaz Arabnya berbahagia? Fariha, Fariha artinya berbahagia. berbahagia. Bagaimana maksudnya itu? Ketika tidak dapat diwasifkan menjadi berbahagia. terus lanjut kepada fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi?
adalah fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih. Terus pembagian fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. 1 Al-muta'addi ila maf'ulin wahidin, artinya membutuhkan satu maf'ul bih. Contohnya Yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Terus yang kedua Al-muta'addi ila maf'ulaini, artinya membutuhkan 2 maf'ul bih. Terus yang ketiga Al-muta'addi ila salasati mafa'ilah. mafa'ilah. Contohnya A'lama Muhammadun Sa'idal amra wadihan. Terus contoh yang nomor 2 barusan apa? A'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Masih berkaitan dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Pertanyaannya adalah bagaimanakah atau ada berapakah cara untuk memuta'addikan fi'il lazim itu? Ada 3. Ada 3. Sebutkan 1. Diikutkan pada wazan fa'ala. Contohnya Contoh fariha Muhammadun menjadi farroha Muhammadun amron. artinya Fariha Muhammadun, Muhammad telah berbahagia, menjadi farroha Muhammadun amron, Muhammad telah membahagiakan Amar. yang kedua Diikutkan pada wazan af'ala. contohnya Karuma Muhammadun, artinya Muhammad telah mulia, menjadi akroma Muhammadun amron, Muhammad telah membahagiakan Amar. yang ketiga Ditambah huruf jar. contohnya Kharajar rajuluh, artinya seorang laki-laki telah keluar, menjadi kharajar rajulu bi syai'in, artinya seorang laki-laki telah mengeluarkan sesuatu. lanjut kepada kalimah fi'il mabni dan mu'rab. Ini pembahasan yang ke-6, yang terakhir. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni itu? Adalah fi'il yang huruf harokat akhirnya tidak dapat berubah-ubah, Tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. meskipun dimasuki amil. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil adalah sesuatu yang menguasai kalimah yang dimasukinya untuk tunduk pada kemauannya. Yang dimaksud dengan ma'mul, Sedangkan makmul adalah kalimah yang dipaksa oleh amil untuk tunduk pada kemauannya. terus barusan definisi atau pengertian dari fi'il mabni sudah disebutkan. Pertanyaan selanjutnya, fi'il yang dikategorikan fi'il mabni itu fi'il apa saja? Fi'il madi, Fi'il madi, fi'il amar, fi'il amar, fi'il mudhari. fi'il mudhari. Yang saya tanyakan fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari itu punya bentuk mabni berapa? 4. Fi'il mudhari itu punya mabni berapa? 2. 2. 1 mabni. Mabni fathah Alasannya? ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya? Unsurannah. Terus yang kedua mabni. Mabni sukun Mabni sukun. Alasannya? ketika bertemu dengan nun niswah. Contohnya? Unsurna. Terus lanjut kepada fi'il amar. Fi'il amar ini juga dikategorikan fi'il yang mabni. Fi'il amar ini yang mabni ini memiliki berapa bentuk mabni? 4. 4. 1. Mabni sukun Alasannya? ketika berasal dari fi'il yang sahih akhir walam yutasil bi akhiri syai'un. Contohnya? Unsur. Yang kedua? Mabni membuang huruf illat Alasannya? ketika berasal dari fi'il yang mu'tal akhir walam yutasil bi akhiri syai'un. Contohnya?
irmi. Terus yang ketiga, Mabni membuang huruf nun alasannya, ketika berasal dari af'alul khamsah. contohnya Unsuru. unsuru. Yang keempat, Mabni fathah mabni fathah, alasannya, ketika bertemu dengan nun taukid. contohnya. Unsurannah. Terus yang terakhir, fi'il mabni yang termasuk yang terakhir itu adalah fi'il madi. Yang fi'il madi ini punya berapa mabni? 3. 3. 1. Mabni fathah Alasannya, ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. contohnya. Nasoro. Terus yang kedua mabni Dhammah mabni dhammah, alasannya, ketika bertemu dengan wawu jamak. contohnya. Nasoru. Terus yang ketiga mabni Sukun, sukun, alasannya, ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. contohnya. Nasorna. Terus pindah kepada fi'il mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab itu? Adalah fi'il yang dekat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang dimasukinya. Sesuai amil yang memasukinya. Terus yang dikategorikan fi'il mu'rab itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Alasannya, Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Pertanyaan selanjutnya, ketika fi'il mudhari itu tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, memungkinkan hukum i'rab atau hukum bacaannya itu memiliki berapa bacaan? 3. 3. 1. Dibaca rofa Dibaca rofa. Apa rofa itu? ketika tidak bertemu. Apa rofa itu? Yang dimaksud rofa itu apa? Pas. Yang dimaksud rofa itu apa? Apa dhamma, apa fathah, apa kasroh? Dhammah. Dhamma. Alasannya bagaimana? Ketika tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Contohnya, Yansuru. suruh. Yang dimaksud berarti harkat roknya, ruh. Suruh, ruhnya itu kan dhamma namanya, itu rofa. Yang kedua, Dibaca nasab. apa yang dimaksud nasab? Adalah Barusan dhamma sudah. Ya. Apa jazm, apa sukun, apa nasab itu, apa fathah itu? fathah Fathah. Betul. Alasannya apa? ketika bertemu dengan amil nasab. Ketika bertemu dengan amil nasab. Contohnya. Ayyan surah. Terus yang ketiga, Dibaca jazm. jazm. Apa jazm itu? Huruf sukun. Sukun. Harkat Harkat sukun. Alasannya apa? Ketika bertemu dengan amil jazm. Ketika bertemu dengan amil jazm. Contohnya, Lam yansur. lam yansur. Lanjut kepada amil. Ya, amil nasab dan amil jazm. Yang saya tanya pertama adalah tentang amil nawasib atau amil nasab. Amil nasab itu ada berapa? Ada 10. 1, An, 2, lan, 3, idan, 4, kai, 5, jitu kai, 6, lam kai, 7, lamul juhud, 8, al jawabu bil fa, 9, al jawabu bil wawi, 10. au. Saya tanya contoh yang an. An. An yang pertama
wa antasumu khairul lakum, Artinya dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. contoh yang lan. Falan ukallima yauma insiyah, Artinya maka aku akan tidak berbicara pada seorang manusia pun pada hari ini. terus yang nomor 3 apa tadi? Amil nasab. Idan. Yang nomor 3 apa tadi? Idan. Idzan. Contohnya bagaimana? Idan ukrimaka, Artinya jika demikian aku akan memuliakanmu. terus yang hatta. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, Artinya dan sembahlah Tuhanmu hingga yakin ajal menjemputmu. terus contoh yang kai. Ji'tuka tukrimani, Artinya aku datang agar engkau memuliakanku. terus contoh yang lamukai. Wa umirna linuslima lirabbil alamina, Artinya kami diperintahkan agar kami pasrah terhadap Tuhan semesta alam. terus contoh yang lamul juhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Artinya tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama Muhammad berada di antara mereka. terus contoh yang al jawabuh bil fa'i. Aqbil fa uhsin ilaika, Artinya menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. terus contoh yang al jawabuh bil wawi. Aqbil wa uhsin ilaika, Artinya menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. terus contoh yang au. La ulzimannaka au taqdiyani haqiyi, Artinya sungguh aku akan terus menuntutmu sampai kamu memenuhi hakku. terus dilanjutkan kepada amil jazm. Amil jazm yang sering muncul di dalam kitab itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. 1, Lam, 2, lamma, 3, alam, 4, alamma, 5, lamul amri wa du'a, 6. la finnahi wa du'a, Contoh yang nomor 6 bagaimana? la takhaf, Artinya janganlah kamu takut. terus contoh yang lam. Lam yansur Zaidun amron, Artinya Zaid tidak menolong Amar. terus contoh yang lamma. Lamma yusafir amron, Artinya Muhammad belum berpergian. terus contoh yang alamma. Alamma usin ilaika, Artinya hendaknya orang yang memiliki. Alamma usina ilaika, artinya apakah kamu belum berbuat baik kepadaku? terus yang terakhir adalah contoh yang alam. Alam nasroh laka sodrok, Alam nashrah laka sadrak. Apa itu artinya? bukankah kami telah melambangkan dadamu Muhammad? Cukup Saudara Rohid, silahkan kembali ke tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peserta yang 6 yang terakhir pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari kami, wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.